Oke, halo ya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh dari yang namanya jawaban atas gugatan ya untuk atau jawaban termohon ya. Dan setelah ini nanti kita akan juga buat gugatan rekonvensinya ya. Kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Ini dari formatnya saya ya. Yang pertama Anda bisa kasih tanggal ya. Tanggal di sini bebas ya, sesuai dengan gugatan Anda ya. Gugatannya tanggal berapa dan lain sebagainya. Jawabannya tanggal berapa, sidangnya tanggal berapa, Anda bisa masukkan di sini ya. Setelah itu kepada yang terhormatnya, ini paling penting ya, tergantung ya, ditulis nomor perkaranya juga, Anda gugatannya di mana, digugat di mana ya. Setelah itu nomor perkaranya berapa ya. Setelah itu baru judulnya apa, jawaban termohon, jawaban pemohon dan lain sebagainya. Karena ini jawaban termohon ya, kita tulis ya jawaban termohon. Ya, dalam perkara berapa kita tulis, format saya seperti ini, dan di bawahnya ini antara para pihaknya ya, antara pemohon melawan sebagai termohon ya. Nanti ditulis namanya ya di bagian sini ya. Nama siapa, ini melawan nama siapa. Oke, di situ. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan permohonan permohon ya, ini karena posisinya sebagai termohon ya, berarti kata-katanya berdasarkan permohonan permohon dalam perkara apapun ya. Setelah itu ini pengadilan apapun ya, pengadilannya di mana akan menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon ya. Untuk jawaban tersebut nanti dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada dalam pokok perkara ya. Dalam pokok perkara ini menjawab gugatan-gugatan pihaknya pemohon ya, atau pihaknya penggugat ya. Ini, dan setelah itu nanti di bawah juga ada dalam rekonvensi atau gugatan baliknya. Oke. Yang pertama mengenai dalam pokok perkaranya bebas ya, sesuai dengan gugatan, isi gugatannya ya. Kalau isi gugatannya ada 10 dalil atau 20 dalil atau berapapun ya, tinggal jawab aja sesuai dengan kemampuan Anda ya. Bebas ya, seperti ini. Misalnya bahwa benar kalau memang perkawinan dilakukan di ini, bahwa benar, yang salah disampaikan salah aja, bahwa pihak termohon menolak dalil pihak pemohon dalam permohonannya angka 4 yang menyatakan alasan utama mengajukan permohonan adalah apa gitu bisa. Bahwa menurut pihak termohon adanya gugatan ini terjadi adalah kesalahpahaman saja, seperti itu bisa. Bahwa mengenai dalil utama yang dijadikan dasar permohonan ini sebenarnya adalah hanya permasalahan biasa saja, seperti itu dalam pokok perkara ya. Bahwa pihak termohon ingin mempertahankan rumah tangga, itu bisa Anda masukkan ke dalam dalil-dalil di sini. Bahwa termohon menolak permohonannya dalam angka 5.4 ya, tergantung nanti untuk permohonannya ada berapa poin dan lain sebagainya, nanti Anda bisa masukkan di situ ya. Bahwa menurut pihak termohon sangat disayangkan ya, pernikahan sudah 10 tahun kok harus berpisah gitu bisa ya. Bahwa menurut termohon dalil-dalil tidak memenuhi alasan yang diajukan dalam undang-undang gitu bisa ya. Setelah itu poin pentingnya di poin 13 ini ya, bahwa sampai saat ini termohon sebenarnya masih ingin sangat mempertahankan rumah tangga ya. Namun jika majelis hakim mempertimbangkan hal lain ya, maka saya sebagai pihak termohon ingin ya memperoleh hak-haknya. Setelah itu masuk ke dalam bagian dalam rekonvensi atau gugatan baliknya ya. Di sini isinya mengenai bahwa ini umum ya, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban gugatan di atas merupakan bagian tidak dapat diperpisahkan ya. Setelah itu kalau ada anak, Anda bisa menuntut nafkah anak ya, berapapun boleh ya, sesuai dengan kemampuan. Setelah itu juga jangan sampai lupa ada kata-kata dinaikkan 10% setiap tahunnya, seperti ini juga bisa ya. Sampai anak dewasa berumur 21 tahun dan dinaikkan 10% setiap tahunnya, seperti itu bisa ya. Setelah itu baru Anda bisa menuntut namanya nafkah iddah dan mut'ah, merupakan konsekuensi ya, kata-kata yang seperti ini juga bisa ya, yang harus diberikan suami ketika menceraikan istrinya. Setelah itu Anda masukkan dalil-dalil sebagai alasan penguat seperti yang sudah saya tulis ini ya, dalil-dalil dalam kompilasi hukum Islam bisa ya. Dan setelah itu baru menuntut nafkah iddah nominalnya seperti ini ya. Nah, ini menuntutnya 6 juta. Setelah nafkah iddah ya, baru Anda bisa menuntut nafkah mut'ah juga, dan dalilnya ini ya, dalil-dalilnya untuk memperkuat bahwa memang di dalam kompilasi hukum Islam ada yang namanya nafkah iddah, seperti itu bisa ya. Ini nuntutnya 10 juta untuk nafkah iddahnya. Dan tambah premis juga kata-katanya ya, yang untuk memperbagus ya, bahwa permintaan hak sudah disesuaikan dengan penggugat rekonvensi sudah berdasarkan kemampuan ekonomi dan lain sebagainya ya. Anda bisa masukkan di sini ya sebagai alasan nanti hakim untuk memutus perkaranya. Setelah itu baru masuk ke petitum. Berdasarkan hal-hal di atas ya, kepada majelis hakim mohon memutuskan sebagai berikut ya. Karena tadi di
intinya ada dua, yaitu dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi, maka dalam pokok perkaranya tergantung Anda masih ingin menolak atau mengabulkan atau mempertahankan atau apa ya, tulisannya seperti ini ya, atau menyatakan perkawinan putus karena perceraian atau apapun boleh. Setelah itu dalam rekonvensi Anda ulangi lagi gugatan-gugatan yang di awal, meminta nafkah anaknya berapa juta, meminta nafkah mut'ahnya, meminta nafkah idahnya. Ada lagi nafkah yang lain bisa dimasukkan juga, misalnya nafkah-nafkah madliyah atau nafkah apapun ya. Setelah itu baru subsidiarnya, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, baru ada tanda tangan Anda. Di sini ya tinggal ditulis. Seperti itu ya contoh dari jawaban atas gugatan menggunakan format yang profesional ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.